Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama mengikuti program kajian inspirasi Islam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah ya di jalan ilmu ini. Dan mudah-mudahan kita semua kelak dimasukkan ke jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan selawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini, kajian inspirasi Islam kita akan membahas mengenai bahaya dari syirik. Ya. Syirik ini adalah salah satu persoalan di dalam akidah Islam. Ya. Makna syirik, sahabat sekalian, adalah mempersekutukan Allah SWT yang disamakan dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Ya, jadi kita ketika syirik itu berarti telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini ada zat lain selain Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita samakan ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah syirik. Dengan kata lain kita memandang bahwa ya ada Tuhan lain atau ada kekuatan lain di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala yang kita anggap memiliki kesetaraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini makna syirik ya. Nah, contoh-contoh perilaku syirik, sahabat sekalian, contohnya adalah ada orang yang menyembah selain Allah atau menyembah berhala-berhala. Ya, kemudian yang kedua adalah berkurban ya, untuk selain Allah. Ya. Misalkan dia berkorban untuk jin, untuk setan, ya, dan sebagainya. Ya, atau untuk berhala. Ya. Di zaman jahiliyah, ya, sebelum Rasulullah SAW diutus, ya, kurban-kurban itu, darah-darah kurban itu ya dicipratkan ke berhala-berhala yang ada di sana yang jumlahnya lebih kurang 200-an ya. Seperti itulah kurban ya jelang Islam hadir di Jazirah Arab kembali ya. Jadi memang berkurban itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa dan memohon kepada orang mati atau kepada kuburan. Ya, kita tahu kan kalau berdoa itu harusnya kan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang yang telah mati ya. Kalau orang yang telah mati itu kita mendoakan mereka, bukan meminta ya kepada mereka. Kemudian yang keempat, takut kepada selain Allah. Nah, ini fenomena yang hadir di zaman kita sekarang ini. Banyak di antara orang-orang yang lebih takut ya kepada hal-hal lainnya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka lebih takut kepada jin, setan, atau yang sering disebut oleh anak-anak sekarang sebagai hantu ya, seperti itu. Itu lebih takut ke situ daripada kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang berikutnya
bersandar dan berharap kepada selain Allah. Ya, bisa kepada jin dan setan serta kepada benda-benda yang dipandang memiliki kemampuan untuk memberikan kebaikan atau keburukan. Nah, ini bentuk-bentuk syirik juga. Kemudian ada juga yang disebut dengan syirik kecil atau riya, salah satunya yaitu beribadah karena ingin dilihat dan dipuji manusia. Nah, ini adalah bentuk-bentuk syirik kecil yang tidak bisa dipandang remeh. Ya, kalau kita terus melakukan hal-hal seperti ini di dalam kehidupan kita, maka bukan tidak mungkin ya kita akan menjadi orang-orang yang melakukan syirik besar atau syirik akbar. Ya. Nah, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik itu bisa merusak tauhid. Ya, jadi bagi orang-orang yang paham akidah, ya, tauhid dan syirik ini adalah dua hal yang tidak mungkin menyatu dalam satu wadah, yaitu dalam hati seorang manusia. Ya, bila ada tauhid maka hilanglah syirik, ya, dan bila ada syirik maka akan rusaklah tauhid. Ya, jadi tidak mungkin dalam hati manusia itu ya berhimpun kedua-duanya. Jadi kalau kita ada kesyirikan di dalam diri, maka tauhid kita bisa rusak atau tauhid kita bisa batal. Ya, karena itu kesyirikan ini adalah suatu hal yang harus betul-betul dibersihkan ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang, ya, zat, ya, atau sesuatu yang kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kita rela gitu ya melanggar aturan-aturan agama, ya, khususnya dalam masalah akidah, ketika kita sudah mencintai ya tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, nah ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Ya, karena itu kita tidak boleh gitu ya menuhankan apapun di dalam kehidupan ini. Ya, kita hanya mengakui satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagian pertama dari kajian kita malam hari ini berkaitan dengan bahaya syirik. Kita akan membahas ya apa hakikat syirik itu dan apa konsekuensi bagi orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Yang pertama, syirik ini adalah dosa terbesar, sahabat sekalian. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa yang paling besar? Ya, beliau ulangi pertanyaan itu 3 kali. Maka sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, berbuat syirik terhadap Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi syirik adalah dosa yang terbesar, ya, dosa yang sangat luar biasa, berat konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelakunya nanti akan kita bahas dalam poin-poin prinsip berikutnya. Ya, pelakunya jika tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni. Nah ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Ya, jadi ini berarti harus waspada sekali kita, sahabat sekalian. Ya, jangan sampai kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya, ada yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa syirik. Ya. Nah, ini adalah hal yang sangat fatal. Ya. Seperti itu. Ya. Ya, kalau kita ingin tauhid kita, kalimat la ilaha illallah
di akhir hayat kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bebaskan ya jiwa kita dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, syirik menyebabkan seseorang kekal di neraka bila ia mati sebelum taubat. Ya. Jadi orang yang masih ada iman di dalam dadanya, ya, dan tidak ada kesyirikan, ya, maka dia bisa jadi karena berat timbangan dosanya, dia akan masuk neraka terlebih dahulu di akhirat nanti. Dan setelah dibersihkan, ya, dosa-dosanya sudah mendapatkan konsekuensi di neraka, dia masih berpeluang untuk masuk ke dalam surga. Itu kalau tidak ada syirik. Tetapi pelaku syirik, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Allah SWT tegaskan ini dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 6, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fina rijahannam khalidina fiha abada fiha, ya, ulaika hum syarrul bariyah, ya. Sungguh orang-orang kafir, ya, dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Ya, jadi ini adalah perkara yang betul-betul ya harus ditaubati ya sebelum kita wafat, ya. Dan kalau bisa bersegera, jangan ditunda-tunda, ya, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan wafat. Poin berikutnya, prinsip berikutnya, syirik mengharamkan surga bagi pelakunya. Nah, ini untuk menegaskan yang tadi, ya, karena dia akan kekal selama-lamanya, ya, di dalam neraka, ya, tentu surga haram baginya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun naru wa ma lizolimina min ansor. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Ya, jadi ini adalah hal yang ya sangat ya tragis, ya, musibah yang luar biasa bagi seseorang ketika di akhiratnya, ya, dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang musyrik, ya, dan diharamkan untuk masuk surga, ya, untuk selama-lamanya. Ya, ini adalah tentu musibah terbesar dalam kehidupan seorang hamba Allah ketika dia terjatuh kepada kemusyrikan. Ya, karena itu makanya ini kita harus betul-betul jaga ini, ya, diri kita, keluarga kita, ya, saudara-saudara kita, ya, jangan sampai terjatuh kepada kemusyrikan. Kemudian yang berikutnya, syirik menggugurkan tauhid dan amal yang lain. Ya, subhanallah, ya. Jadi orang-orang yang syirik ini amalan-amalannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pahala kebaikannya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ya, ya, di akhir zaman seperti sekarang ini kita melihat banyak orang mengagumi amalan-amalan orang syirik, ya, amalan-amalan orang-orang musyrik, kagum dengan berbagai kebaikannya, ya, bentuk-bentuk perhatiannya kepada orang-orang susah, ya, kemudian bentuk-bentuk perhatiannya kepada masyarakat dan sebagainya, ya, pokoknya pencitraannya luar biasa lah gitu ya, kita melihat orang-orang musyrik di hari-hari sekarang ini, ya. Ya, lalu kita mengagumi mereka, ya, na'udzubillah, ya, karena sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, keimanan atau tauhid itu mengawali apapun sebelum amal-amalan kita. Ya, kalau kita amalan-amalan di dalam diri
itu dilandasi dengan kemusyrikan, maka seluruh amalan-amalan itu tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dihapus, ya, akan dikali nol semuanya. Jadi tidak ada amalan-amalan orang musyrik itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu memberi makan negara-negara miskin seperti di Afrika, ya, meskipun berdonasi sekian triliun untuk membantu negara-negara terbelakang gitu ya, atau bahkan bisa jadi gitu ya, semua hartanya dihabiskan untuk kegiatan sosial dan sebagainya gitu ya. Itu semua tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bagaikan debu yang diterbangkan angin ya. Jadi tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam tauhid itu adalah segalanya. Ya, tauhid, akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak ya. Jadi orang yang katakanlah kita lihat akhlaknya baik gitu ya, mungkin dia bisa jadi terlihat karakternya penuh kasih sayang kepada masyarakat dan sebagainya gitu ya, tetapi tidak dilandasi dengan tauhid yang benar, yang lurus, tidak dilandasi dengan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka batal semua itu akhlak-akhlaknya itu, kebaikan-kebaikannya tidak ada artinya semua di depan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sebelum hablum minan nas, yang penting yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah hablum minallah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma gitu. Ya, maka sebetulnya kalau kita pun ingin mau mengagumi orang, ya kagumilah orang selain dia memang baik akhlaknya, ya, dan dia tidak ada masalah dengan tauhid dan ibadahnya. Ya, karena banyak sekali saya juga bertemu dengan orang baik tapi nggak sholat, orang baik tapi tidak mau menerima hukum-hukum Allah, orang baik tapi selalu menertawakan saudara-saudaranya sesama kaum muslimin, melecehkan. Ya, orang baik tetapi ya begitu gitu ya, dia tidak bisa menerima syariat dari Allah dan Rasulnya. Ini percuma kebaikan-kebaikannya ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya ya. Jadi kalau kita ingin menyukai seseorang ya, atau misalkan menjadikannya sebagai tokoh idola dan sebagainya, standar kita harus diperbaiki ya, standar kita harus diperbaiki. Jangan sampai sembarangan kita ya menyukai orang, apalagi menunjukkan loyalitas kepada mereka, orang-orang musyrik ya. Itu adalah suatu perkara yang sangat dilarang di dalam Islam ya. Tidak boleh menjadikan teladan ya orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai akidah yang lurus ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelaku syirik yang murtad itu bisa dibunuh. Ya, jadi di dalam hukum Islam itu seperti itu tegasnya Islam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga penyebab. Seseorang yang sudah menikah tapi berzina. Ya, ini kan dirajam ya. Jadi orang yang sudah menikah berzina itu memang orang yang sangat melampaui batas gitu ya. Ya, dalam Islam hukumannya rajam. Kemudian yang kedua, seorang muslim yang membunuh saudaranya seagama, atau orang yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya sengaja memisahkan diri dari jamaah atau murtad dari Islam. Ya, di dalam sebuah negeri yang ditegakkan syariat Islam, maka ya orang-orang seperti ini yaitu bisa dibunuh. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang memisahkan diri dari Islam ya atau murtad dari Islam, ya ini berpeluang untuk mempengaruhi kaum muslimin yang lain. Ya, untuk mengikuti jejaknya, atau bisa juga dia menjadi seorang pengkhianat yang akhirnya bekerja sama dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya ya untuk memberikan banyak keburukan atau kemudaratan bagi kaum muslimin. Ya, tapi ini di sebuah negeri yang telah diterapkan syariat Islam. Ya. Nah, beliau Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ya, banyaknya di negeri kita ini orang yang murtad dari Islam, yaitu salah satunya adalah karena tidak adanya aturan syariat di dalam menanggapi orang-orang yang murtad. Ya. Sehingga ya terus gitu ya, dari sejak kemerdekaan negeri ini, jumlah kaum muslimin terus tergerus. Ya. Kalau tidak salah sekarang jumlahnya lebih kurang hanya tinggal sekitar 80%. Ya. Jadi banyak di antara kaum muslimin ya terkena subhat ya, dan akhirnya
mereka murtad dari agamanya. Dan pelaku syirik ini, ya, kemusyrikan ini, karena dia tumbuh subur di suatu negeri, ya, terutama khususnya negeri kita ini, ya kan, tumbuh subur di sini, tidak ada yang menertibkan orang-orang syirik ini, gitu ya. Tidak ada orang aturan main bagaimana menghadapi orang-orang syirik ini, ya, apakah dibubarkan, apakah dia dibekukan lembaga-lembaganya, gitu ya, komunitas-komunitasnya dibubarkan dan bahkan dilarang, ya. Ini tampaknya di negeri kita dibiarkan tumbuh subur, ya, sehingga banyak orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengerti agama, orang-orang yang akidahnya lemah, akhirnya terseret arus mengikuti mereka. Ya, makanya itulah di dalam Islam pelaku kesyirikan ini sebetulnya harus ditindak tegas di dalam Islam, ya, seperti itu. Nah, itu konsekuensinya ketika ada kesyirikan di dalam diri kita. Nah, berikutnya kita akan bahas, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua jenis syirik, yaitu yang pertama adalah syirik akbar atau syirik besar, ya. Nah, yang tadi disebutkan konsekuensi di depan tadi, inilah yang berlaku kepada orang-orang yang melakukan syirik akbar, ya, yaitu siapa? Yang pertama adalah orang yang memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Jadi ada hal lain yang juga disembah oleh dia. Bisa jadi dia tidak menyembah Allah, menyembah perkara lainnya, apakah itu dari tradisinya, nenek moyangnya, apakah itu dari berhala-berhalanya, ya, barang-barang keramatnya dan sebagainya, apakah itu jin dan setan dan sebagainya yang menjadi sembahannya, gitu ya. Ini pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini ditunjukkan antara lain dengan sikap yang pertama berkorban atau menyembelih untuk jin misalkan. Ya, kemudian berdoa kepada orang mati atau meminta kepada kuburan. Ya, kemudian takut kepada selain Allah, kemudian menyandarkan harapan-harapannya kepada selain Allah. Ya, bisa jadi, ya, manusia itu bisa menjadi andad, ya, bisa menjadi saingan atau tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menyandarkan hidup kita pada dia. Gitu ya. Harusnya kan kita menyandarkan hidup kan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menyandarkan hidup pada dia, gitu ya. Nah, ini berat gitu. Makanya, ya, ketika di rumah tangga itu misalkan ada seorang istri yang menyandarkan hidupnya pada suami, gitu ya, atau seorang suami yang sangat bergantung sekali pada istrinya, gitu ya, melebihi ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah bisa dikatakan termasuk syirik, bahaya ini. Ya, makanya tegakkan tauhid di rumah tangga kita. Ya, atau anak-anak dibikin sangat bergantung kepada orang tuanya, gitu ya. Makanya anak-anak kan kalau misalkan mau sesuatu kita ajarin dari kecil. Ya, misalkan Abi atau Umi pengen ini, pengen itu. Oh iya, minta sama Allah ya nak ya, gitu ya. Mudah-mudahan Allah perkenankan doanya, gitu ya. Nah, setelah itu ya kita ikhtiar, bisa nggak kita memberikan apa yang anak ini harapkan. Tapi memang harusnya dibangun adalah selalu anak itu berharapnya lebih dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bisa menegakkan nilai-nilai tauhid dari sejak awal, ya. Seperti itu. Tadi yang poin 3 adalah takut kepada selain Allah. Jangan sampai anak-anak kita menjadi lebih takut kepada sesuatu yang enggak jelas daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ke kamar mandi, takut ke alam bebas, misalkan takut memasuki suatu ruangan dan sebagainya. Ya, jadi padahal kan ada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatu di atas alam semesta ini. Ya, harusnya kita tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya film-film horor yang ditonton oleh anak-anak kita hari ini, ya, diproduksi oleh banyak production house atau perusahaan-perusahaan perfilman, gitu ya. Ini sangat berbahaya sekali dan tidak ditertibkan di Indonesia ini sepertinya. Dengan adanya film-film horor ini, ya, tumbuhlah jiwa penakut di dalam diri anak-anak kita. Ya, takut ini, takut itu, karena mereka mendapatkan berbagai gambaran negatif, gitu ya, tentang makhluk-makhluk gaib itu. Ya, karena menonton film-film seperti itu. Jadi sebetulnya apalagi sekarang film-film itu dikaitkan dengan judul-judul yang berkaitan dengan ibadah-ibadah dalam Islam, seperti misalkan film horor judulnya Makmum, itu kan maksudnya apa, gitu ya. Ya, jadi seolah-olah gitu kalau kita sholat, ya, sholat pun gitu kita pasti akan dibayangi rasa ketakutan seperti itu. Padahal kan insya Allah dengan sholat, ya, maka insya Allah gitu, ya, segalanya akan baik-baik saja, nggak ada masalah.
Ya, jadi ini problem gitu ya, banyak sekali film-film horor yang dikait-kaitkan dengan syariat Islam, ini bahaya sekali. Ya. Jadi poin ketiga di sini berkaitan dengan takut kepada selain Allah, ini tanggung jawab kita ini sebagai orang tua. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar tidak punya jiwa penakut gitu ya, seperti itu. Ya, karena apapun yang di atas muka bumi ini sesungguhnya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik besar ternyata, ya. Bahaya ini, ya. Jadi harus betul-betul diluruskan ya anak-anak kita. Nah, kemudian syirik besar juga adalah meyakini bahwa ada yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak bala selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengkeramatkan benda-benda seperti keris, batu besar, pohon, ya, kemudian sebagian hewan dan lain-lain. Namun bila hanya menganggap benda-benda itu hanya sebagai wasilah atau perantara saja dan tetap meyakini bahwa Allah lah yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak bala, maka keyakinan tersebut termasuk syirik kecil. Ya. Jadi kalau hanya menjadi wasilah aja sih tidak masalah. Tapi kalau sudah dianggap ini bisa melindungi kita, ini bisa menolak bala, nah ini yang termasuk syirik besar. Ya. Jadi kalau seandainya itu hanya sebagai koleksi, katakanlah ya, benda-benda keramat dan tidak diperlakukan khusus, misalkan setiap malam Jumat dimandikan dengan air kembang berapa rupa gitu ya, dengan mantra-mantra yang nggak jelas gitu, wah itu sudah berbahaya. Ya, apalagi ketika dilarang oleh orang lain, tolong jangan melakukan itu lagi, malah marah gitu ya. Jadi sebagian besar ciri-ciri dari orang musyrik itu kalau dinasihati untuk meninggalkan tradisi syiriknya itu sebagian besar marah. Ya. Jadi seolah-olah ya ada yang ikut emosi selain dirinya gitu ya. Jadi apa yang ada dalam dirinya juga ikut emosi mungkin, sesuatu yang menguasai dirinya ya. Ya, karena orang-orang syirik ini mengundang keburukan-keburukan di dalam diri mereka. Ya, kalau orangnya emosi ya semakin emosional gitu ya. Jadi memang ya kita harus bersabar sekali menghadapi orang-orang syirik ini. Susah ngasih taunya. Dibilang jangan melakukan hal-hal itu gitu ya. Oh itu dikasih tahu nggak ini ya. Itu bahkan mereka lebih memilih mengikuti tradisi nenek moyangnya daripada mengikuti al-Islam sebagai agama yang hak, agama yang lurus. Ya, nah ini padahal termasuk syirik besar. Ya. Nah berikutnya adalah syirik asgor atau syirik kecil. Nah ini insya Allah masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, asal jangan dianggap remeh, karena kalau dia dilakukan terus-menerus bisa jadi kita akan terjatuh kepada syirik akbar. Ya. Ya, apa contohnya? Yang pertama adalah syirik zahir atau syirik yang tampak, yaitu yang tampak dari ucapan dan perbuatan. Ucapan contohnya adalah bersumpah kepada selain Allah. Nah ini tidak boleh. Jadi kita bersumpah itu harus dengan nama Allah saja. Tidak boleh dengan hal yang lainnya. Bahkan termasuk mengatakan demi Nabi, demi Rasulullah itu nggak boleh. Ya. Hanya demi Allah SWT. Ya, demi Allah. Ya, saya tidak terima dituduh begini begitu. Demi Allah. Saya melihat ini itu. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh mengatakan bersumpah kepada selain Allah. Ya. Atau kalimat lain mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ya, inilah apa yang Allah dan engkau kehendaki. Ya. Jadi sebetulnya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini itu tidak ada kehendak manusia yang membuat itu terjadi, tidak bisa. Ya, karena semua yang terjadi ini sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu ya tidak bisa sama sekali mengatasi hal-hal yang akan terjadi di esok hari, di masa depan. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang ngatur. Kita mah cuma bisa berusaha aja. Jadi tidak boleh kita mengucapkan kalimat Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah dan engkau kehendaki gitu ya. Nggak bisa begitu. Ya begitu pula ucapan bukan karena si fulan, pasti titik-titik gitu. Atau ada kalimat untung ada kamu. Untung ada kamu, kalau nggak ada kamu barangkali aku udah mati misalkan. Untung ada kamu, kalau nggak ada kamu aku mungkin nggak bisa menghadapi ujian berat dalam kehidupanku ini. Ya, seperti itu. Atau kalimat untung ada si fulan, kalau bukan karena si fulan mungkin perusahaan ini sudah tutup. Kalau bukan karena si fulan, mungkin sekolah ini sudah bangkrut. Ya, jadi bukannya Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan penyebab atas segala sesuatu yang mereka dapatkan dalam kehidupan ini,
tetapi malah menjadikan manusia-manusia, ya. Seperti itu. Ya, misalkan ada kalimat, seandainya saya tidak menikah sama suami saya yang sekarang, nggak tahu deh gitu ya, dari mana rezeki saya. Nah, ini sudah kalimat-kalimat yang syirik zahir gitu ya. Jadi dianggap bahwa suaminya itulah sebagai orang yang telah menjamin rezekinya. Ya, oh itu kacau ya. Kalau dia sering seperti itu bahaya, lama-lama bisa syirik akbar. Ya, karena sesungguhnya Allah yang maha menggenggam rezeki, kita nggak perlu takut. Ya, jadi Allah SWT adalah yang mengatur rezeki semua hamba-hambanya, gitu ya. Ya, jadi jangan sampai ada misalkan ucapan istri, aduh gimana nanti ya kalau kamu tidak ada, aku gimana gitu. Wah itu, ya, itu kalimat-kalimat yang menafikan Allah SWT. Ya, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, wah gitu ya. Ya, kalau itu hanyalah sebuah kalimat yang sifatnya hanya bentuknya rayuan gitu ya, candaan gitu ya, ya sebagai ungkapan rasa cinta saja sih tidak masalah. Tapi kalau sudah diyakini dalam hati bahwa aku betul-betul nggak bisa hidup tanpa kamu, wah itu sudah parah banget ya. Sudah rusak itu tauhidnya. Ya, hati-hati kita. Ya, mencintai boleh gitu ya, saling ta'awun, saling tolong menolong di dalam rumah tangga boleh, tapi jangan sampai bergantung total kepada pasangan hidup kita. Tetaplah bergantung kepada Allah SWT. Ya, kemudian melalui perbuatan seperti memakai gelang, kalung, anting, batu dan lain-lain yang dianggap menjadi sarana sebagai penolak bala atau musibah. Ya, seperti itu. Ya, kalau seandainya kita misalkan menggunakan sebuah ya tadi aksesoris tadi, oh ini untuk sebagai bentuk terapi gitu ya, ini untuk ikhtiar kesehatan, ini nggak masalah. Tetapi kalau seandainya sampai ketika itu dilepas gitu ya, kita merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, merasa tidak pede menghadapi kehidupan ini, merasa bahwa tanpa benda-benda tadi kita pakai gitu, maka kita merasa kayak tidak terlindungi gitu ya dari berbagai musibah. Oh ini udah parah. Ya udah parah. Ya, jadi kita berarti sudah bergantung kepada benda-benda ini. Kalau hanya dianggap sebagai sarana saja untuk menyehatkan gitu ya, untuk terapi, ya oke nggak masalah. Ya, terus ketinggalan di rumah, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sampai, wah, gelang tanganku ketinggalan yang untuk terapi, pulang, aku nggak tenang kalau nggak pakai itu, wah, udah. Ya itu sudah bergantung ya pada benda itu, bukan lagi menjadi sarana, tapi bisa menjadi saingan ya bagi Allah SWT, saingan untuk Allah SWT. Nah kemudian yang kedua syirik khafi, yaitu yang samar atau tidak tampak. Nah ini diperlihatkan dalam sikap riya, yaitu beribadah atau beramal soleh karena ingin dilihat dan dipuji orang. Kemudian sum'ah, melakukan ibadah karena ingin didengar dan dipuji orang. Ya, jadi kalau di luar rumah dia beribadah di hadapan orang tuh tujuannya adalah untuk supaya dilihat orang, supaya dapat pujian, oh orang soleh gitu. Padahal aslinya nggak seperti itu. Ya, berpakaian bak orang soleh gitu ya, supaya dibilang soleh. Padahal aslinya nggak seperti itu gitu. Ya, gitu. Kalau di masjid ucapan-ucapannya baik ya, kepada orang lain ucapan-ucapannya baik gitu ya. Tapi di hadapan keluarganya sendiri ucapannya menghina, ucapannya merendahkan gitu ya, ucapannya meremehkan orang, ucapannya penuh dengan kesombongan. Nah, ini orang-orang riya ya. Orang-orang yang mempertontonkan akhlak mulia hanya di hadapan manusia lainnya, di khalayak ramai. Ya, tetapi di rumah nggak seperti itu. Ya, kalau di depan orang sholat sunnahnya kayak yang lama gitu ya, dilama-lamain gitu ya, seperti itu. Tapi kalau di rumah sholat sunnahnya sebentar. Ya, mungkin karena dia berpikir, wah malu kalau dilihat orang masa sholatnya cepat gitu ya. Ya, jadi ini sudah ada unsur riya kalau seperti ini. Ya, apalagi sum'ah gitu ya, betul-betul ingin didengar gitu ya. Ya, ingin tenar ya, ingin terkenal seperti itu. Nah ini adalah bentuk-bentuk syirik juga. Nah demikianlah para sahabat gitu ya. Jadi yang berbahaya adalah syirik akbar tadi. Ya, dan kita sudah tahu apa-apa saja poin-poin pentingnya yang harus dihindari. Kemudian berbahaya juga
syirik kecil yang juga harus diberantas habis, ya. Jangan sampai ada tersisa di dalam jiwa kita. Dan kemudian segeralah kita bertobat kalau di dalam diri kita ada bentuk-bentuk kesyirikan yang tadi disebutkan. Semoga Allah melindungi kita semua dari bahaya syirik, ya, dan semoga keluarga kita pun dijauhkan, ya, dari bahaya syirik ini. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.